Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Krisna Dewi dengan NIM 23500100113001. Di sini saya akan memaparkan kasus yang saya ambil dengan judul konflik pembangunan peternakan ayam di desa di Kecamatan Gunung Kencana. Sebelumnya saya akan menyinggung tentang kasus ini. Konflik ini terjadi di desa Ciakar, Kecamatan Gunung Kencana. Hal ini terjadi karena adanya pendirian peternakan ayam di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Konflik ini berawal dari keresahan masyarakat sekitar yang menganggap bahwa jika pendirian peternakan tetap dilanjutkan dapat mengganggu kenyamanan lingkungan karena akan menimbulkan bau busuk dari kotoran ayam tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan masyarakat desa Ciaka merasa resah dan timbullah konflik antara masyarakat dengan peternak. Penolakan tersebut didukung dengan adanya surat penolakan dari Himpunan Mahasiswa Gunung Kencana serta pemerintah yang menyambut baik penolakan pendirian kandang ayam tersebut. Usut punya usut, ternyata pendirian kandang ayam di Desa Ciakar itu tidak memiliki izin resmi yang memperbolehkan pembangunan kandang ayam di lingkungan padat penduduk. Serta pembangunan kandang ayam tersebut telah melanggar Perda Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang restribusi perizinan tertentu. Konflik pendirian peternakan ayam berujung pada munculnya gerakan sosial penolakan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah melalui jalur audensi dengan mengumpulkan KTP masyarakat yang menolak. Selanjutnya, jika dilihat lebih jauh, kasus ini juga berhubungan dengan kepentingan di mana kepala desa dalam hal ini terlihat memiliki kepentingan tertentu sehingga dengan mudah memberikan izin kepada pengusaha untuk mendirikan peternakan tanpa mempertimbangkan efek lingkungan yang terjadi dan aspek sosial kemasyarakatan. Kemudian dalam konflik ini terlihat adanya kelompok yang berperan yaitu Hemaguna atau Himpunan Mahasiswa Gunung Kencana. Berikutnya saya akan memaparkan solusi yang saya yakini dapat meringankan masalah tersebut. Dalam proses penyampaian konflik akibat ketidaknyamanan lingkungan ini pada awalnya digagas oleh beberapa tokoh masyarakat atau orang berpengaruh lainnya yang melapor kepada pihak pemerintah Kecamatan Gunung Kencana untuk melakukan peninjauan kembali perizinan pendirian peternakan yang telah dibangun tersebut dengan memperhatikan beberapa aspek seperti aspek kenyamanan lingkungan, penegakan aturan, dan aspek sosial. Solusi yang dapat diberikan adalah pengumpulan masyarakat yang tidak setuju tentang pendirikan kandang ayam tersebut, sehingga kita sebagai masyarakat dapat memberikan pemaparan terhadap pelanggaran apa yang dibuat oleh peternak ayam, sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 kegiatan pembangunan peternakan ayam tersebut dihentikan secara paksa oleh pemerintah dan
Muspika, Kecamatan Gunung Kencana, melalui surat edaran yang ditandatangani oleh camat untuk pemilik peternakan yang bernama Rizaldi, serta melalui dialog yang dilakukan oleh camat Kecamatan Gunung Kencana dengan pelaksanaan proyek yang bernama Afrizal. Berikut tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam konflik pembangunan peternakan ayam di Kecamatan Gunung Kencana. Konflik ini dimulai oleh peternak, kemudian merambah kepada masyarakat, Pemda dan Perda, kemudian dijunjung oleh himpunan mahasiswa di desa di Kecamatan Gunung Kencana. Lanjut, konflik-konflik ini dapat berunsur kultural universal. Pada kasus tersebut meliputi 1. Sistem mata pencaharian dan ekonomi, 2. Sistem pengetahuan, 3. Sistem organisasi nasional. Dalam sistem mata pencaharian dan ekonomi, peternak di Kecamatan Gunung Kencana merupakan hal yang sangat biasa di daerah tersebut, sehingga dapat menjadi mata pencaharian yang cukup diminati bagi masyarakat. Akan tetapi ada beberapa konflik yang sering terjadi, seperti halnya pembangunan yang asal-asalan, tidak menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Kedua, dalam sistem pengetahuan yang dimiliki oleh peternak yang berada di Kecamatan Gunung Kencana tidak begitu penting, seperti halnya pembangunan perkandangan yang harus jauh dari pemukiman penduduk tidak begitu diindahkan, padahal pembangunan perkandangan harus jauh dari lingkungan penduduk sehingga tidak menjadi sarang penyakit. Kemudian ada sistem organisasi nasional. Pada sistem organisasi nasional seperti HIM dan pemerintah desa serta daerah telah melarang pembangunan perkandangan dekat dengan lingkungan masyarakat karena akan berdampak konflik antara peternak dan masyarakat sekitar. Baik, solusi yang dapat menangani 3 unsur tersebut dapat berupa patuhnya para peternak, khususnya peternak ayam di Kecamatan Gunung Kencana, dan akan peraturan yang telah disampaikan, meliputi pembangunan kandang yang harus jauh dari lingkungan sekitar atau pemukiman masyarakat agar tidak ada konflik permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Baik, lanjut. Posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut dan jelaskan. Kasus tersebut meliputi dari class social stratification atau perbedaan kasta, di mana pembangunan itu meliputi peternak yang memiliki kasta jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat pemukiman sekitarnya. Dalam kasus konflik pembangunan peternakan ayam di Kecamatan Gunung Kencana, terdapat 2 pihak utama yang terlibat, yaitu masyarakat, pemerintah desa setempat, mahasiswa, dan peternak. Posisi strata nasional dari masing-masing ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada masyarakat. Masyarakat tersebut berasal dari Kecamatan Gunung Kencana dan dari lingkungan dekat kandang ayam, meliputi masyarakat menengah ke bawah yang dimana mempunyai pekerjaan berupa bertani selama hari-hari. Kemudian ada pemerintah desa. Pemerintah desa meliputi RT, RW, dan kepala desa. Pemerintah desa ini memiliki kasta yang cukup tinggi, di mana mereka memerintah masyarakat di
di Kecamatan Gunung Kencana. Kemudian ada peternak. Peternak ayam tersebut berasal dari Kecamatan Gunung Kencana, dari masyarakat menengah ke bawah. Lanjut, ada himpunan mahasiswa, terdiri dari kumpulan organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa di Kecamatan Gunung Kencana. Alasannya saya menempatkan posisi tersebut, yang pertama adalah keterbatasan akses sumber daya. Peternak berasal dari berada pada posisi yang lebih rendah dalam hal akses terhadap modal dan informasi yang dibandingkan dengan pemerintah dan masyarakat sekitar yang sudah mengetahui peraturan yang telah diberikan oleh Perda. Yang kedua, ada keterikatan sosial. Peternak seringkali beroperasi dalam kelompok-kelompok kecil yang saling mendukung, namun interaksi ini terhambat karena tidak semua masyarakat mendirikan usaha peternakan yang sama. Berikutnya, adakah social mobility yang bisa Anda temukan dalam kasus peternakan Anda? Jawabannya ada. Vertikal atau perubahan derajat sosial individu atau kelompok sosial. Yang ketiga, bagaimana status dan role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus Anda. Peternak ayam statusnya sebagai peternak yang umumnya berasal dari kalangan petani kecil atau kalangan orang menengah yang ingin mendalami usaha baru. Mereka memiliki keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya, teknologi, dan informasi. Peternak berada pada posisi kurangnya informasi terkait peraturan yang telah ditetapkan oleh Perda. Kemudian peran pemeliharaan ayam untuk kebutuhan masyarakat sekitar, menyediakan pasokan telur sebagai sumber protein untuk masyarakat, berpartisipasi dalam kelompok ternak untuk saling mendukung dan berbagi informasi, beradaptasi dengan situasi yang menjadi konflik permasalahan. Kemudian ada masyarakat, statusnya sebagai penerima hasil ternak, pengaduan terhadap hasil ternak ayam. Perannya menjadi pasar bagi produk ternak ayam dan memilih sumber kebutuhannya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.